Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Petani Maju Bersama. Hari ini saya melakukan penjemuran hari ketiga bawang merah metode sungkup di lahan. Jadi pengeringannya itu pengeringan kita posisikan di lahan tanpa kita bawa pulang. Di sini saya akan akan sedikit memberi ilmu ya, ilmu cara pembikinan sungkup yang sangat kokoh lah, seperti itu ya, yang sangat kokoh apabila kita menjemur di lahan, supaya kalau musim hujan beserta angin sungkup kita itu tidak terbang ya. Jadi kita akan sedikit mengulas tentang pembikinan sungkupnya ya, bukan masalah pengeringannya, bukan masalah penjemurannya atau pengeringannya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu untuk cara pembikinan sungkup. Ini sungkup itu saya gunakan bahan yang tidak hanya sekali pakai ya, seperti itu. Jadi awet buat berkali-kali panen, seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan atau memberi tips sedikit ya. Coba kita ke lahan sebentar melihat sungkupnya seperti apa. Jadi di sini saya menggunakan untuk pelengkungnya ya. Pelengkungnya itu menggunakan besi beton yang 4 mili yang 4 mili banci lah, kalau di sini itu disebut banci. Jadi 4 milinya tidak full seperti itu. Jadi kecil ya. Tuh. Ini buat pelengkungnya ya, seperti itu. Jadi buat pelengkungnya kita metodekan pakai besi ya, karena kalau pakai besi itu kita tidak perlu repot setiap musim panen kita harus cari bahan, seperti itu. Sebetulnya ada solusi yang lebih murah, itu pakai bambu. Pakai bambu mungkin bisa lebih murah, tetapi kita dulu sebelum pakai besi kita menggunakan bambu. Setiap panen itu harus kita ke kebun dulu bikin pelengkung dari bambu. Jadi kalau pakai besi ini saya sudah kasih umur lah, besi ini hampir 2 tahun ya. Saya menggunakan 2 tahun ke 3 tahunnya ya pelengkung seperti itu, karena saya tanam bawang merah itu baru 5 tahun lah, belum terlalu lama lah, masih disebut baru seperti itu. Jadi dari tahun 2020-an lah, sebelum corona, 2020 akhir seperti itu. Jadi saya selalu melakukan penjemurannya di lahan, karena di lokasi di rumah kita tidak punya banyak lokasi buat pengeringannya, seperti itu. Jadi untuk besinya kita menggunakan 4 mili, dan juga bahannya kita tidak pakai bambu, menggunakan besi karena kita awet untuk disimpan seperti itu tuh. Ini saya kasih tahu ya. Saya habis panen saya cuma taruh seperti ini di bawah naungan. Jadi meskipun berkarat tapi tidak terlalu cepat rusak lah. Udah 2 tahun lah seperti itu. Terus ukuran jarak potongnya kita menggunakan jarak yang 4 meter kurang, 4 meter paling panjang seperti itu. Kita menggunakan sungkup plastiknya yang lebaran 3 meter seperti itu, lebar. Kalau panjang menyesuaikan lahan, kalau lebar kita menggunakan plastik 3 meter. Untuk pelengkungnya kita potong-potong ukurannya 4 meter seperti itu. Paling maksimal 4 meter lah buat nancap ke bawah, sekitaran 50 cm 40 cm. Jadi kebagian ke ujung plastik seperti itu. Nah, yang 4 meter kita plastik ini
Saya ada yang punya satu yang 4 meter, jadi kita tidak bisa full seperti ini. Kita ada lebihnya ya. Jadi yang pas itu seperti yang itu, terus yang ke sana itu 3 meter semua ya lebarnya ya. Jadi ini yang 4 meter cuma satu, tidak bisa dipulkan. Jadi kita lipat saja begini ya. Terus cara pembikinannya kita ada di rangka yang paling kokoh itu adalah ini nih. Yang ini nih. Tambang lah ibaratnya seperti itu. Tambang ini buat kekokohan kesananya ya. Jadi kita ikat pakai tambang seperti itu biar pelengkungnya itu kuat seperti ini nih. Walaupun di gini-gini nggak bakal ke bawah angin ataupun roboh ya, karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini posisinya seperti ini nih. Kita pancang dengan kuat, terus kita tambang yang kuat, tambangnya kecil tapi kuat seperti itu. Jadi kita menyesuaikan lahan panjangnya terus pakai tambang ikat yang kenceng. Nah, ada satu lagi trik yang harus kita perhatikan, itu triknya di ujung ya. Di ujungnya ini kita sangat kesusahan kalau kita gak punya tips. Ini di ujungnya sering beberapa kali kita uji coba ya, dengan cara diikat, dengan cara digulung seperti itu. Banyak trik, hanya satu yang paling efektif sampai sekarang saya gunakan seperti ini. Ini yang di ujung buat pengencangan ini nih, biar gak lepas. Ini menggunakan 2 besi beton. Yang pertama kita buat lilitannya dulu sekitar 3 lilitan, terus kita tambah lagi menjadi 2 besi beton, itu kita satukan. Jadi saling, ujungnya nanti saling menjepit ya, saling menjepit plastik ini. Ini tanpa diikat pun ini sudah gak bakal kena angin hujan, gak bakal ketarik ke sana. Ini sudah terjepit di dalam ya. Jadi harus kita menggunakan 2 seperti itu besinya, karena kalau pakai 1 itu kurang kuat untuk melilitnya. Apalagi kalau kena angin, ini yang 4 mili itu bisa bengkok ya, bisa bengkok, bisa ke bawah, terus ini bisa buka ke atas kalau ada hujan angin besar seperti itu. Terus yang di ujungnya kita pakai ikatan itu buat menyatukan besinya. Ini ikatannya itu sebetulnya plastik ini tanpa diikat juga bisa dua ini sudah kenceng ya, tapi kita ikat itu biar besinya tidak, pas kita buka atau kita kendorin plastiknya, ini besinya tidak jadi 2 seperti itu, jadi tetap nyatu karena kita ikat di besi ujungnya. Jadi ini cepat cara pembuatan sungkupnya ya. Seperti itu pembuatan sungkupnya, kita proses secara apa ya, ilmu juga lah seperti itu. Tidak sembarangan asal bikin, tapi gak tahu kalau ada angin hujan bisa terbang seperti itu, ataupun bisa melewat yang di ujung seperti itu. Itu kita kembali hanya 1 pelubangan saja di sini nih. Ini 1 pelumbangan saja untuk plastiknya, kita tali pakai tambang, kita tarik lagi, kita satuin sama yang tadi rangka itu ya. Jadi pembikinannya itu awal pertama kita hanya memberikan rangkanya saja ya, untuk plastik kita taruh di atasnya. Ini kecuali yang di ujung kita langsung setel sama plastiknya seperti itu. Oke ya, udah ada gambaran ya seperti itu. Terus untuk penguat plastiknya kita biar yang di tengah, kalau kita menggunakan ukuran jarak panjang seperti itu pasti agak sedikit ngeblebet lah kalau gitu, jadi kena angin bisa agak sedikit muka. Kita pakai pancang, pakai tambang juga ya, di luar kita pancang seperti ini. Menyesuaikan saja ya pancangnya, mau beberapa pun kita boleh kita pancang seperti itu tuh. Nah, satu lagi ini ada trik. Ini yang paling riskan dalam pengeringannya ya. Kita harus tahu bagaimana arah angin masuk, karena kalau tidak
Kalau tidak itu bisa kelembaban makin tinggi di dalam. Ini suhunya di dalam itu kalau gak ada angin, ini saya masuk panas, tapi kita ada angin karena ada celah masuk. Terus kalau kita arah anginnya dari lubang sana itu kita sudah sudah minimal seperti itu masuk angin. Minimal kalau anginnya kayak di sana kan anginnya dari sini masuk, itu sebetulnya gak apa-apa, tapi kalau kita buka anginnya lebih kencang itu lebih cepat pengeringannya ya. Jadi kelembaban tidak terlalu lembab ataupun lamun kalau bahasa Sundanya itu ngelekeb lah seperti itu. Nah seperti ini ya. Jadi angin ini paling riskan, angin tetap harus masuk pas panas terik. Kalau pas gak panas mah malam, sore ataupun pagi itu tidak terlalu berpengaruh ya. Karena kalau kita sungkup, kita tutup sama saja kita dengan menutup bawang ini tanpa sungkup seperti itu. Jadi ditutupnya total seperti itu gak baik ya. Nanti efeknya seperti ini. Ini yang di bawah nanti bisa basah, lembab seperti itu ya, tidak kering seperti ini. Ini tidak kering seperti ini. Walaupun kita taruh di bawah terus iketan gak dibuka, itu juga masih baik kalau angin masuk tuh seperti ini nih. Nah saya kasih contoh juga ya. Saya kasih contoh kenapa ini yang ini kita tidak dibuka full seperti itu. Nah ini salah satu triknya ya. Itu sebetulnya kita bisa pengeringan secara tinggal seharian ataupun kita tunggu ya. Nah yang seperti itu kita buka full itu harus kita tunggu ya, karena cuaca takut ada hujan pas kita pengeringan siang hari ya. Kalau malam kita tutup seperti biasa, kita tutup. Nah kalau solusinya mau ditinggal ataupun seharian kita ada acara atau apa yang lainnya, kita bisa menggunakan metode buka tapi kalau ada hujan air tidak masuk seperti itu ya. Minimal air tidak masuk. Kalau cipratan, kalau hujan sama angin kita bisa antisipasi cuma sedikit karena kita tinggal ya. Jadi yang penting tidak mengguyur seperti itu tuh, kita buka full. Ini kita kasih solusi seperti ini ya. Nah seperti ini kita pakaikan lagi besi ya, besi yang sama ukurannya sama sungkup. Kita bikin seperti ini ya, buat menganjal kita angin tetap kita masuk ya, masuk ke dalam angin seperti itu. Karena ini sungkupnya melawan arah angin seperti itu, karena tidak masuk dari lubang sana. Jadi kita buka seukuran segini, kita bikin panjang seperti ini ya. Ini lebih kuat ataupun lebih tidak bakal ke samping seperti ini ya. Ini kenceng. Jadi kita bikin sungkup ini kan kenceng tarikannya. Jadi ini ukurkan saja sesuai biar tidak ke samping menutupi lagi ya pas kita tinggal. Seperti itu ya. Jadi bikinnya ini seperti ini. Nih, besi sungkup juga ya, sama ini saya bikin pola seperti ini buat menganjal. Kenapa? Ini sangat mudah bikinnya ya, beda sama yang diikat di sini. Ada yang diikat seperti itu ya. Ini saya sering lakukan pas kita tinggal, copot terus nutup. Jadi kurang maksimal ya. Kalau seperti ini kita tinggal tetap aman seperti itu. Angin masuk dan juga ada udara dari samping seperti itu. Jadi ini metode yang saya lakukan ini hanya memberi contoh ya. Kalau ini saya buka full karena kita gak ada kerjaan, jadi kita tungguin terus. Kalau panasnya keluar tidak takut hujan, kita bisa tinggal sebentar. Kalau mau ditinggal full seharian, nanti sore kita tutup full, kita bikin yang seperti ini ya. Nih, jadi sangat efektif ya, seperti itu. Nanti besok juga saya ada acara, jadi kita metodenya seperti ini ya. Kita tinggal seharian karena ada acara keluarga lah, hajatan seperti itu. Jadi saya pengeringannya besok tidak buka. Kalaupun ada hujan ini tidak masuk seperti itu. Kalau ini kan
kebuka full seperti itu. Terus ada yang komentar, "Bang, kok percuma dong disungkup kalau dibuka seperti ini ya, jadi sama-sama juga capek," seperti itu. Ini saya jawab dengan sangat enteng ya. Jadi kalaupun kita gak ada panas, karena saya juga metodenya pakai sungkup karena ini cuacanya juga sering mendung, ada panas sebentar, tapi kita tidak tahu hari besoknya itu panas ataupun enggak, seperti itu. Jadi kalaupun gak ada panas, kita tutup pakai pelengkung seperti itu, gak dibuka, itu bisa maksimal lah pengeringannya. Ini kalau dibuka seperti ini hanya karena ada panas. Karena ada panas ini kalau angin gak masuk, kelembaban menjadi lebih tinggi seperti itu. Jadi metode sungkup itu beda sama yang metode kita tutup dari atas. Kalau dari atas kita pernah dulu 3 hari gak keluar panas, terus hujan, gerimis, hujan, panas bentar, hujan lagi, jadi gak sempat kebuka, itu rusak ya, kena jamur di dalamnya seperti ini. Rusak karena kita tutupnya itu full seperti ini, tapi 3 hari gak dibuka. Ini kelembapannya tinggi seperti itu ya. Beda kalau sama ini nih. Oh, mulai kering ya. Ini tanahnya udah kering ini nih. Nih seperti ini. Seperti itu ya. Oh, ini yang tengah juga kering ini. Coba. Oh. Ini udah kering ini, kalau kita omyok ini bersih ya. Ini padahal kemarin basah seperti itu. Jadi kalau metode sungkup itu sangat efektifnya seperti itu ya. Jadi walaupun kita gak buka, terus gak ada panas beberapa hari, tetap kita bisa maksimal pengeringannya ya. Jadi sistem pengeringan bawang itu memang tidak untuk dijemur, jadi hanya untuk diangin-anginkan. Begitupun kalau kita jemur, itu bukan menjemur umbinya, kita hanya memproses daunnya supaya cepat kering. Jadi kita jemur daunnya seperti itu. Gak ada istilah jemur bawang langsung secara terbuka, itu biasanya tidak baik ya, umbinya rusak seperti itu. Kita walaupun kita pakai ikatan kan kita kelihatan kita umbinya hampir tertutup ya sama daun. Kalaupun ada 1-2 ya wajar, karena kita tidak buka ikatan seperti itu. Itu pun panasnya tidak full seharian, karena samping sini itu hanya mengenai sore, samping sana pagi, jadi tidak full seharian seperti itu. Ataupun yang cukupnya mengarah ke situ, kita hanya samping sini saja sedikit. Kalau pinggir-pinggir tetap kita tutup ya. Oh, itu hanya pagi sebelah sini, sore sebelah sana yang kebuka, kelihatan seperti itu nih. Saya contoh seperti itu nih. Ini hanya pagi saja yang ke jemur umbinya ya. Kalau menjelang siang jam 10 itu udah ketutup dari atas. Seperti itu. Udah ya. Jadi sedikit ada pencerahan ya, bikin sungkup yang lumayan kokoh tetapi cepat dalam pengerjaannya. Cepat kita dalam pengerjaan bikinnya ya, tidak perlu banyak ikat-ikat pakai tali, pakai apa. Jadi hanya tali seadanya, bisa kenceng seperti itu ya. Boleh kita lihat tuh, ini kenceng ini nih tuh, dengan cara tidak diikat sama sekali ya. Ini ikatan pun hanya untuk mancang ke sini. Yang ini pun sama, kita ikatnya di bagian yang besinya ya, karena ini sudah terjepit ya. Jadi tadi yang saya bilang triknya itu, kita putar dulu yang satu batang, ada 3 putaran lah. Terus kita masukkan yang 1 batang lagi, kita putar lagi sama. Jadi nih kelihatan tuh, itu yang putaran yang paling banyak, ini yang cuma menjepitnya saja, ini udah kencang seperti ini ya, tidak bakal lepas itu. Kalau secara ikatan dulu pernah diikat full seperti ini ya, pakai tali seperti itu. Kalau plastiknya, yang menggunakan plastiknya tipis seperti ini ya, ini 0,5 ya, ini tipis ini sering robek seperti itu tuh, sering ke bawah. Kalau ada angin sering ke bawah, sobek, akhirnya sobek ke sini ke pinggir, ketemu sama yang ikatan di sini, akhirnya lepas. Itu resikonya kalau ada hujan angin ya, lepas. Kalau begini
yang hanya beresikonya cuma terbang saja, itu pun kalau cuacanya buruk banget ya. Jangankan plastik kayak gini ya, rumah aja kalau cuacanya buruk banyak yang terkena seperti itu. Misal sih kayak angin tornado, apa puting beliung, itu ya kita wajar lah. Jangankan sungkup kayak gini ya, rumah aja bisa berantakan gitu. Tapi ini kalau cuacanya hujan, angin yang biasa-biasa, itu tidak bakal lepas karena pancangannya ini sangat kuat ya. Ini pancangan dari bawah juga kuat, nanjapinnya kuat. Terus pancangan ke sini, kita ada di titik sini nih, kekuatannya ini harus benar-benar kuat ini. Dalam ya, kita pukul sampai dalam itu gak bakal kita lepas ini kalau gak di gini-gini terus mah. Seperti itu ya. Hei ya, kita sambil ini coba kita perhatiin bawang kita ya. Kita perhatiin seperti ini nih. Tuh. Kita perhatiin ya. Ukurannya memang tanggung ya. Seperti ini tanggung tuh. Tanggung. Tapi ini sudah mulai maksimal lah pengeringannya ya. Udah 4 hari jemurannya ini. Nah, ini kering ya tuh. Kering seperti ini, bawahnya kering tuh, tanahnya di bawah. Ini yang varietas tajuk ya, varietas tajuk seperti ini. Oke, cukup lah ya, durasi udah panjang. Jadi seperti itu saya sudah jelaskan ya tadi sebelumnya. Bila ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Jadi boleh ditanyakan, nanti saya jawab ataupun saya akan bikinin video yang secara detail lagi seperti itu. Dan jangan lupa ya, yang nonton sampai full, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, and share ya, biar channel ini makin berkembang. Dan kita juga yang bikin videonya itu tambah semangat lah untuk berbagi ilmu, pengalaman ataupun tanaman kita yang saya tanam seperti itu. Jadi kita bisa bagikan pengetahuannya ke rekan-rekan. Kita sambil sharing lah, tidak untuk saling menggurui lah, kita sharing apa yang punya ilmu di saya, kita sampaikan bareng-bareng seperti itu. Kita berbagi sedikit ilmu, walaupun sedikit tapi ada manfaatnya seperti itu ya. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.